نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. ثم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت رسول الله أجمعين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواح مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح علماءنا وأئمتنا وأولياءنا، خصوصا لصاحب الكتاب بداية الهداية الشيخ الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي، وإلى روح أبوي السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب، وإلى أرواح جميع مشايخنا وأستاذنا أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته. ثم إلى نية أن الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويصلح جميع أمورنا ونيتنا، وأن الله يطول أعمارنا في طاعة الله على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Belajar seperti ini lebih enak. Jujur saja, belajar seperti ini lebih enak. Apalagi saya ini dikelilingi oleh orang tua, jadi lebih enak belajarnya seperti ini. Jadi minta maaf kalau seandainya di luar kebiasaan. Terus terang belajar pakai kursi itu saya sendiri tidak nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatam lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين, sebelum kita akan membahas tema khususnya tema puasa, alangkah baiknya kita melanjutkan sedikit pelajaran kita, kitab yang setiap minggunya kita baca, karena pada minggu kemarin kita tidak sempat membacanya karena kita fokusnya temanya dalam pembahasan nisfu Sya'ban. Jangan sampai keberkahan dari kitab Bidayatul Hidayah ini kita tidak mendapatkannya. Sedikit mungkin akan saya baca, selebihnya sisa waktunya kita akan membahas sedikit tentang puasa. Sedikit karena tidak bakal banyak, hanya muqaddimah saja, pembukaannya saja. InsyaAllah kalau seandainya ada waktu lagi, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang babus siyam, bab puasa, atau yang berkaitan dengan puasa yang nantinya di bulan Ramadan itu nanti kita akan membayar zakat dan segala macamnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumin fid dharain amin. Al-qismul awwal, bab pertama, fit ta'at, dalam ketaatan. I'lam anna awamir Allah Ta'ala faraidu wa nawafil. Al-Imam Al-Ghazali menjabarkan kepada kita bahwasanya perintah-perintah Allah itu ada yang harus dilaksanakan, ada yang berupa anjuran, ada yang suatu ketaatan yang tidak boleh ditinggalkan, ada yang kalau seandainya kita tinggalkan kita akan mendapatkan kerugian. Kalau ini ancaman, ini rugi. Makanya dibagi dua antara fardu sama nawafil. Ada yang wajib, ada yang namanya sunnah. Nah itu. Fal fardu ra'sul mal wa bihi aslu tijarati. Nah, sedangkan yang namanya fardu itu adalah modal utama. Nah, kalau seandainya dalam berdagang itu, kalau pengen untung ya harus punya modal dulu baru untung. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa berdagang tanpa modal. Nah, ibaratnya fardu itu adalah modal kita. Wan naflu huwa ribh. Sedangkan yang namanya ibadah sunnah, an-nawafil, an-nafilah, itu adalah untungnya. Untung dari yang dihasilkan oleh modal tersebut. Wa bihi al-fawzu bid-darajat. Nah, dengan ibadah sunnahlah kita akan naik derajat kita. Karena yang namanya fardu itu semuanya diwajibkan rata. Seorang mukmin, seorang muslim sama-sama mendapatkan kewajiban yang sama. Sama-sama kita ini diberikan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya sama. Membedakan apa? Bagaimana si hamba tersebut dalam meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti kuncinya, derajatnya akan bertambah naik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Ghazali mengutip sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba al-mutaqarribuna ilayya bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihim." Tidaklah seorang hamba itu bisa mendekati aku, melaksanakan kewajiban kepadaku, kecuali dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah aku perintahkan. Jadi jangan kebalik. Ya, laksanakan dulu perintah yang wajib, jangan tinggalkan. Itu kuncinya. Itu modal kita. Nanti apakah modalnya bakal menghasilkan untung yang banyak atau tidak, lihat bagaimana kualitas setelahnya. Tapi harus modalnya tersebut harus dilaksanakan, kewajibannya itu harus dikerjakan. Jadi jangan salah, jangan sampai kita fokus di ibadah sunnah, kewajibannya kita tidak laksanakan. Ini terbalik. Makanya wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hamba tersebut yataqarrabu ilayya, mendekat kepadaku dengan apa? Dengan an-nawafil, dengan ibadah sunnah. Jadi bisa tambah dekat seorang tersebut kepada Allah ketika hamba tersebut menambah ibadah-ibadah sunnahnya. Nah, itu. Ketika dia nambah sunnahnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, ba'diyahnya dia laksanakan, qabliyahnya dia laksanakan, isyraqnya dia laksanakan, duhanya dia laksanakan, witirnya dia laksanakan, apalagi salat hajatnya, istikharahnya, tasbihnya dia laksanakan, baca Al-Qur'annya dan ibadah-ibadah yang lain, hatta uhibbahu. Ketika dia memperbanyak itu ibadahnya itu semua, maka orang tersebut
bakal Allah akan cintai. Sampai aku cinta hamba tersebut ketika dia memperbanyak ibadah sunnah. Fa idza ahbabtuhu, kalau seandainya sudah mendapatkan di label, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, ketika aku sudah cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku jaga pendengarannya. Ditamengi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan protek telinganya itu, tidak mendengar hal-hal yang kecuali pendengaran tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diarahkan pendengarannya pendengaran yang baik. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, matanya selalu diarahkan, dijaga, diprotek oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbahu alladhi yutmiru bihi, hati yang ada dalam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijaga. Kenapa? Karena hamba tersebut berusaha mendekat untuk mendapatkan cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah, aman sudah. Aman, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan semuanya dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara kiat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, cara menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini caranya. Tidak ada cara yang lain, tidak ada cara instan, tidak ada. Tidak ada cara instan. Makanya ada orang soleh, beliau bercerita bagaimana dirinya itu bisa merasakan kelezatan namanya ibadah. Dia bercerita, katanya, kabatul laila 20 sanah, aku berusaha melawan rasa kantukku untuk supaya bisa beribadah sunnah sebanyak-banyaknya di waktu malam. Dengan melawan hawa nafsu, aku perangi itu nafsuku ini. Pengennya tidur, pengennya santai, ya, pengennya enak, tapi aku lawan itu nafsuku itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun dia merasa ibadahnya belum merasakan kenikmatan. 20 tahun. Jadi jangan mimpi kalau seandainya baru sebulan rajin ke masjid, sebulan rajin baca Al-Quran, setahun rajin, sudah merasa dirinya sudah dapat maqam kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ngimpi apalagi di zaman kita sekarang ini. Mata, telinga, makanan, semuanya tidak jelas. Kalau di zaman sekarang ini, bagaimana seseorang itu bakal mendapatkan predikat kekasihnya Allah dengan hanya yang instan? Makanya setelah itu watana'amtu biha 20 sanah. Baru setelah melawan istiqomahnya 20 tahun tersebut, setelah 20 tahun baru watana'amtu biha 20 sanah. Setelah 20 tahun dari melawan gejolak hawa nafsu itu, baru aku merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Jadi nggak gampang. Nggak gampang yang namanya ingin mendapatkan predikat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Walan tasila ayyuhat talib ila al-qiyam bi awamirillah ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Jadi kalau seandainya engkau wahai talibul hidayah, mencari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nurnya Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan bisa sampai ke dalam hidayah tersebut kecuali engkau telah melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Setelah melaksanakan perintah-perintahnya Allah itu, dan engkau selalu muraqabah, perhatikan dirimu itu, introspeksi terus, dikoreksi terus diri ini. Jangan koreksi orang,
Kalau ngoreksi orang nggak bakal baik kita. Koreksi diri kita. Muraqabati qalbik, bagaimana hatimu, wa jawarihik, bagaimana anggota tubuhmu yang zahir ini kau gunakan dalam satu hari bagaimana. Fi lahadhatika wa anfasika, nafasu, semuanya kau selalu muraqabah, kau selalu awasi, kau selalu introspeksi. Dari min hini tusbih, dari yang namanya pagi, dari subuh, ila hini tumsi, sampai yang namanya ketika engkau mau kembali tidur lagi. Jadi betul-betul hati kita ini selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mendapatkan hidayah yang hakiki. Masih panjang. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kitab ini sangat penting, sangat perlu dikaji, khususnya di dalam kehidupan sekarang ini. Kalau seandainya kita tidak mau mengoreksi diri kita, karena ini isi kitabnya ini menguji diri kita ini, bagaimana tulusnya kita, sidiknya kita, jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam status kita menjadi seorang hamba. Nah, ngetes kita di sini dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini panjang perjalanannya beliau. Perjalanannya beliau ini sangat panjang sekali. Karena beliau sendiri di awal-awal bercerita bahwasanya aku dulu belajar bukan karena Allah. Aku belajar dulu bukan karena Allah. Fa'abal ilm an yakuna lillah. Aku belajar dulu bukan karena Allah, karena makan, karena lapar, keluargaku miskin. Nah, aku mencari ilmu tadi karena agar supaya aku bisa melanjutkan kehidupanku. Rupanya ilmu tidak mau. Ilmu tidak mau, kecuali tujuan aku belajar mendapatkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca sejarahnya Imam Ghazali sungguh-sungguh sangat menakjubkan. Nah, di sini beliau karena banyak pengalamannya, dalam pengalaman beliau tadi beliau goreskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah agar kita bisa mengikuti jejak hidayah Al-Imam Al-Ghazali. Walaupun kita tidak seperti sealim Al-Imam Al-Ghazali, tapi sedikit bisa mengambil hikmah pelajaran dari perjalanannya Al-Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan pembahasan temanya tentang puasa ya. Bismillah. Yaitu kitabnya Dalilus Sa'ilin. Nama kitabnya Dalilus Sa'ilin. Yang mana di situ berisi tentang macam-macam tema, dari tema al-ibtila, musibah, ikhlas, sampai ada 100 tema. Jadi di sini dikuatkan dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan ucapan-ucapan salaf, dan sedikit ibar, cerita-cerita orang-orang generasi-generasi terdahulu. 412. As-siyam, as-sawmu lughatan al-imsak. Yang namanya puasa kalau dari segi bahasa itu namanya menahan. Makanya ketika sahur itu ada istilah imsak. Istilah imsak itu artinya kita dikasih warning, dikasih aba-aba. Jangan sampai kebablasan. Nah, ini adat. Bunyi sirene itu adat, bukan ibadah. Jangan salah. Bunyi sirene itu adat. Jadi diingatkan. Nah, orang-orang tua kita terdahulu mengingatkan, baik tujuannya baik. Agar bisa apa? Yang hobi sebatang 2 batang masih sempat. Nah itu. Cukuplah nih 10 menit. Kalau yang hobi lebih bagus tak hobi ya. Diingatkan jangan sampai
kebablasan, akhirnya makan, rupanya sudah adzan, tidak enak. Ketika suara adzan, makan masih dalam mulut, tidak enak sekali. Nah itu diingatkan, ayo, yang belum witir silahkan witir, misalnya diingatkan. Makanya menahan. Jadi imsak yang dijadikan adatnya orang Indonesia itu nahan, jangan sampai kebablasan. Tapi kalau untuk makan boleh, masih boleh makan minum boleh. Bukan artinya wajib, sudah wajib, kalau sudah imsak wajib, enggak. Wajib menahan masuknya makanan minuman ketika bulan puasa atau orang yang mau berpuasa itu ketika terdengar adzan subuh, sudah. Kalau sudah Allahu Akbar, sudah enggak boleh lagi, sudah. Enggak boleh lagi. Makanya dalam bahasa puasa itu bermakna imsak, menahan. Adapun menurut definisi syariat, al-imsaku bin niyah an sa'iril mufattirat kal akli wasyurbi wal jima'i. Yang namanya puasa menurut definisi syariat adalah menahan dengan niat. Menahan dengan niat. Makanya kalau seandainya tidak niat, tidak dianggap ibadahnya. Makanya innamal a'malu bin niat. Makanya kalau seandainya di dalam sholat itu tidak ada rukunnya sholat itu niat, tidak ada disebutkan itu. Jadi kalau orang yang mau kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, tidak ada itu mendapatkan bahwasanya dalam sholat, dalam wudhu itu syaratnya niat, tidak ada. Bingung dia, dari mana niat ini? Itu. Karena dalam dalil yang lain innamal a'malu bin niat. Karena segala amal itu harus diawali dengan niat. Niat menahan dari hal-hal yang membatalkan. Syariat sudah memberikan batasan-batasan, rambu-rambu, aturan-aturan. Kalau seandainya ini diterjang, dilanggar, maka ini akan membatalkan ibadah puasamu. Apa itu? Makan, wasyurub, minum, wal jima', berkumpul, berhubungan suami istri di waktu siang. Kalau siang dilarang, kalau malam silahkan. Kalau malam silahkan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, dari kumandangnya azan subuh itu, ila ghurubis syamsi, ketika sampai terbenamnya matahari. Jadi niat, harus niat nanti puasa itu. Jadi jangan sampai tidak niat. Nawaitu shauma ghadin an fardhi Ramadan, dah cukup. Aku niat besok puasa, puasanya puasa Ramadan, dah cukup. Jadi kalau seandainya niat yang diajarkan oleh guru-guru kita itu untuk membantu kita, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak usah diributkan. Itu sudah membantu orang yang nggak tahu, akhirnya tahu sudah. Tapi kalau misalnya dicari-cari dalil, emang nggak ada. Cara kaifiyahnya seperti itu nggak ada. Tapi di situ membantu. Karena syarat niatnya tadi cukup, bahwasanya dia berkeinginan, aku niat besok puasa, kewajiban Ramadan, fardu Ramadan, cukup. Hanya menguatkan saja hadhihi sanati, itu untuk menguat saja, biar mantep niatnya itu betul-betul komplit, mantep. Sebagaimana di dalam sholat, sempat disinggung juga kemarin itu, yang namanya kewajiban niat di dalam sholat itu cukup at-ta'yin, usalli itu bukan di lafaz ya. Jangan membohongi umat bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dilafazkan, itu dusta sedusta-dustanya, tidak ada. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan niat itu dilafazkan, itu dusta. Niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya itu di dalam hati. Tak sah kalau seorang sholat misalnya, dia usalli tadi, seperti tadi contohnya, usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, dia ucapkan, tapi ketika Allahu Akbar dia tidak ulangi niat tersebut, maka
sepakat itu tidak sah itu. Niatnya itu tidak sah. Karena niat bukan dilafazkan. Niat itu di hati. Nah, dilafazkan tadi untuk membantu, makanya hukumnya sunnah. Usalli fardal maghrib itu sunnah kita ucapkan. Agar apa? Agar kita sudah siap-siap. Ketika Allahu Akbar, kita sudah siap dengan niat kita tadi. Beda kalau seandainya orang langsung Allahu Akbar, takut hatinya sudah belum fokus dia. Makanya difokuskan dulu. Usalli fardal maghribi. Ketika Allah sudah dia ingat tadi. Jangan lupa tadi niat yang kau bacakan tadi. Nah, itu. Wa huwa ar-ruknur rabi'. Yang namanya puasa itu rukun Islam yang keempat. Pondasi. Pondasinya seorang muslim. Baru dikatakan muslim kalau seandainya dia melaksanakan rukun yang keempat. Makanya arkanul islami khamsatun, ada 5 rukun Islam itu. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, dia bersyahadat. Syahadatain, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah. Wa iqamus salat, melaksanakan mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, membayar zakat. Wa shaumu ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bagian pondasi Islam. Jadi kalau seandainya orang tidak puasa, bukan mukmin, bukan dikatakan mukmin. Islam muslim itu di bawah mukmin. Mukmin itu naik. Makanya di dalam hadis Jibril itu, ketika Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, yang ditanya pertama oleh malaikat Jibril, Islam dulu baru iman. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Baru setelah itu ditanya iman. Makanya belum tentu seorang muslim itu mukmin. Tapi kalau mukmin pasti muslim. Nah, setelah mukmin naik lagi tingkatnya, namanya muhsin. Nah, ini derajat-derajat orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ketika dia beribadah tuh pikirannya duniawi, tidak ada. Dia sudah tahu dia bahwasanya Allah melihat dirinya. Udah, itu maqamul ihsan. Wa qad furida fi sanati tsaniyah min al-hijrati an-nabawiyyah asy-syarifah. Perintah puasa ini turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa Ramadan ini mulanya kewajibannya itu pada tahun kedua Hijriyah. Artinya selama Rasulullah dan para sahabat berada di kota Mekah itu belum ada kewajiban puasa Ramadan, belum ada. Sebagaimana sholat 5 waktu belum ada. Baru setelah apa? Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj bulan kemarin itu, yang diperingati itu sudah di akhir-akhir Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Nah, begitu juga puasa ini. Puasa ini ketika Rasulullah sudah 2 tahun menetap di kota Madinah. Setelah 2 tahun baru turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Wa yanqasimu as-shaumu ila naw'aini. Puasa ini dibagi menjadi 2. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa tidak ada yang namanya hukumnya mubah ya. Puasa pasti beribadah. Contoh yang wajib kasiyami syahri Ramadan. Nanti bentar lagi kita akan menyambutnya. Puasa Ramadan hukumnya fard, wajib. Ada lagi yang namanya hukumnya sunnah, kasawmi yaumi Arafah, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, itu puasa sunnah. Makanya disebutkan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati. Jadi urutannya orang muslim dulu, baru mukmin, baru qanit. Qanit ini benar-benar taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-shadiqin, was-shadiqat, orang yang betul-betul tulus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirin, was-sabirat,
orang yang sabar, baik laki-laki maupun perempuan. Wal khashi'in wal khashi'at, orang yang khusyuk, baik laki-laki perempuan. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan. Was-sha'imin was-sha'imat, orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki dan perempuan. Wadz-dzakirinallaha katsira, dan sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir. Nah, ini karakternya nih, apa nih? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka itu Allah persiapkan bagi mereka maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, pahala yang begitu sangat besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shauma. Kalau yang namanya pahala ibadah yang lain sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li. Urusan menentukan pahalanya puasa itu aku. Jadi terserah aku. Wa ana ajzi bihi. Aku yang mengatur pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi orang yang berpuasa itu nanti tingkatannya beda-beda, tergantung bagaimana dia menahan ujian yang dia laksanakan dalam sehari-harinya itu dalam berpuasa. Ada sebuah cerita pentingnya hakikat orang berpuasa itu. Ada dua perempuan berpuasa. Annamra'ataini shamata. Berpuasa dua perempuan ini ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajhadahumal ju' wal 'atash. Mereka ini nahan lapar dan haus sampai tidak kuat lagi. Sampai tidak kuat lagi. Zaman dulu beda zaman sekarang ya. Masjid banyak kipas anginnya, enak. Kalau panas masuk ada AC pula. Lagi lapar-lapar, lagi haus-haus masuk ke masjid, enak. Kalau dulu boro-boro karpet aja nggak ada, jangankan karpet, keramik aja nggak ada masjid dulu. Nah, itu. Jadi bayangkan ya dulu tuh ibadah itu betul-betul diuji seseorang itu. Fa ajhadahumal ju' wal 'atash min akhirin nahar. Sudah mau dekat-dekat berbuka itu sudah hampir mau berbuka. Hatta kadata an tatlafa. Mereka ini sampai mau jatuh pingsan. Mereka berdua ini, saking dahsyatnya mereka nahan lapar dan hausnya mereka ini. Fa ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dhanani fil iftar. Mereka tak kuat lagi nahan, akhirnya datangi Rasulullah, izin boleh enggak ya Rasulullah, kami ini tak kuat lagi nih, nahan laparnya, hausnya, tak kuat lagi kami ini ya Rasulullah. Dua orang perempuan ini pengen berbuka, pengen dibatalin puasanya karena tak kuat lagi, sudah hampir mau pingsan. Fa arsala ilaihima qadhan. Bukan jawaban iya atau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan ke mereka itu, memberikan mereka itu sebuah wadah, seperti cerek itu, wadah. Wa qala qi'a fihi ma akaltuma. Lepehkan, muntahkan apa yang kalian makan. Muntahkan apa yang kalian makan. Faqa'at ihdahuma. Padahal mereka ini puasa, belum berbuka. Rasulullah bawa wadah, muntahkan apa yang kalian makan. Tiba-tiba langsung mereka pengen muntah. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman abitan wa lahman gharida. Salah satu dari perempuan tersebut mengeluarkan darah yang pekat, darah hitam, daging yang bau. Dari mulut mereka itu keluar darah pekat, daging yang bau salah satunya.
Waqa'atil ukhra mithla dzalik hatta mala'ata. Perempuan satunya juga sama, sampai wadah itu penuh sama isi muntahan dari mereka itu. Ngeri betul. Jadi kalau seandainya zamannya Rasulullah itu bisa ditampakkan mukjizatnya Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan oleh dua perempuan tersebut. Keluar itu daging busuknya, darah hitamnya itu. Fa'ajiban nas min dzalik. Bingung orang, kok bisa? Ini orang kelaparan, kehausan. Malah mereka mengeluarkan darah, mengeluarkan daging. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, hatani samata amma ahallallah. Mereka puasa. Apa yang dihalalkan Allah, puasa mereka memang. Makan, mereka tidak makan. Minum, mereka tidak minum. Wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihim. Tapi mereka makan berbukanya, artinya mereka makan apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Qa'adat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata yaghtabanin nas fahadha ma akalata min luhumihim. Kenapa kok seperti itu? Kata Rasulullah SAW, karena mereka ini berdua ini duduk, nongkrong, menggosip, menggunjing, menghibah. Hati-hati. Ini kita harus persiapan di bulan apa? Di bulan Sya'ban ini kita betul-betul harus mempersiapkan diri kita untuk nyambut Ramadan. Jangan offset. Hati-hati. Ya, hati-hati, sudah diingatkan. Sudah dipraktekkan di zamannya Rasulullah SAW. Kam min sha'imin laisa lahul jazaa illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang mana puasanya itu tidak mereka dapatkan kecuali hanya lapar dan haus. Hati-hati di sana. Makanya zaman sekarang ini sebaik-baik tempat itu kalau tidak di masjid, ya di rumah sudah. Jauh dari yang namanya ngomongin orang ini. Kalaupun seandainya di masjid masih nanti ngomongin orang, ya sudah di rumah saja. Karena tidak aman juga. Di masjid juga kadang tidak aman. Duduk sedikit, mulai banyak tuh. Madu di bibir kita tuh. Ngomongin si A, si B, si C, si D. Dengan ibadahnya macam inilah, dengan kegiatannya seperti inilah. Hati-hati. Ini poin penting ketika kita menyambut tarhibur Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, jangan sampai kejadian di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian. Kita tidak dapatkan pahala sama sekali. Ya? Kata Pak Yulnas dicukupkan tema puasanya ini. Karena kalau seandainya ada yang mau bertanya silahkan seputar puasa atau seputar yang lain. Kalau seandainya sekira masih bisa dijawab, akan dijawab. Jam berapa waktu Isya? Boleh, tidak apa-apa. Iya, betul. Waalaikumsalam. Semua kita lakukan pakai niat. Yang penting pada niat solat dulu kita. Niat pada solat itu boleh ditasbihkan atau diikrarkan. Ada niat itu kan di hati. Maksud di hati itu dilafazkan atau tidak? Bagaimana gambarannya niat di hati dilafazkan, Pak? Dilafazkan. Iya, sekarang saya tanya dulu balik kepada Bapak, bagaimana niat dalam hati itu dilafazkan? Lafaz itu kalau definisinya bahasa Arab, lafaz itu as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang namanya lafaz itu sesuatu yang keluar dari mulut yang berupa huruf-huruf hijaiyah, itu lafaz. Tapi kalau seandainya hati, bagaimana tergambarkan hati itu dilafazkan?
tersembunyi. Memang yang namanya niat itu Paling baiknya mana? bukan paling baik, sekarang itu yang wajib. Yang wajib. Sekarang yang wajib, yang harus. Bukan istilah. Jadi penggunaan kalimatnya bukan yang baik, Pak. Jadi penggunaannya yang benar itu seperti apa? Nah, itu. Yang benar, yang harus kita praktekkan dalam ibadah kita itu seperti apa? Yang namanya niat itu tempatnya di hati. Jadi ketika kita usolli, misalnya nanti nih salat isya nih, dalam hati kita mengatakan usolli fardal isya'i ma'muman, cukup sudah. Saya niat salat isya secara makmum, sudah cukup. Itu sudah menjadi sah. Makanya kalau seandainya kita merasa berat untuk panjang, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, sedangkan kewajiban di dalam mempraktekkan niat yang benar itu ketika takbiratul ihram, sedangkan yang kita tahunya dulunya harus niat seperti itu, maka takbirnya akan menjadi lama sekali. Allah, tidak selesai-selesai. Makanya kita harus tahu bahwasanya syurutu sihhatin niyah, syarat sahnya niat kalau seandainya berkaitan dengan salat fardu itu ada 3. Pertama at-ta'yin. Kita harus mengatakan usalli. Qasdun niyah, al-qasd, usalli. Saya niat salat. Terus at-ta'yin. Salat apa kita ini? Salat isya misalnya. Usalli salatal isya'i. Terus salatnya apa? Fardu apa sunnah? Fardu. Usalli salatal isya'i fardan. Cukup. Ditambah kalau seandainya kita menjadi makmum, wajib kita niat makmuman. Tapi niat makmum tidak harus ketika takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram pun bisa. Jadi ketika dalam hati ini mulut mengucapkan Allahu Akbar, mulut, hati usalli fardal isya'i, sudah cukup. Iya. Tapi ada yang orang dia sebelum angkat takbir tidak ucapannya. Itu makanya ketika dilafazkan itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Untuk membantu li'inu al-musalli, untuk membantu orang yang mau sholat agar dia sudah konsen hatinya tadi. Gitu. Ada lagi? Waalaikumsalam. Dengan puasa ada hadis mengatakan bahwa orang siapa yang bergembira dalam menyambut bulan puasa maka diharamkan baginya api neraka. Kira-kira bergembira dan menyambut puasa itu bagaimana? Nanti dulu, kalau masalah hadisnya saya tidak berani. Kalau seandainya ada hadisnya nanti, kalaupun dia gembiranya tadi karena dia pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia gembiranya pengen ngidupkan mercon. Itu. Jadi dia gembira itu karena nanti alhamdulillah inilah bulan ibadah. Senang dia. Nah itu. Kalau seandainya seperti itu, ya bisa dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.